Bagaimana mungkin seorang anak guru mampu mengubah nasib suatu bangsa yang selama ratusan tahun dijajah? Dan bagaimana mungkin seorang anak yang bernama Soekarno mampu membangkitkan jutaan rakyat Indonesia hingga akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya? Oke guys, kembali lagi di channel Mulkeni. Jadi pada video kali ini aku akan membahas sejarah geografi dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Banyak yang tidak mengetahui sejarah beliau. Jadi pada video kali ini aku akan membahas sedikit dan secara singkat biografi dari Insinyur Soekarno. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke videonya. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit ketika kecil, namanya pun diubah menjadi Soekarno sesuai kepercayaan keluarga saat itu. Ayahnya bernama Raden Soekarno Sosrodihardjo adalah seorang guru, sedangkan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman-Rai yang berasal dari Bali. Dari kedua orang tua inilah Soekarno lahir dengan nilai pendidikan, budaya, dan semangat kebangsaan. Sejak kecil, Soekarno dikenal orang sebagai anak yang pintar dan gemar membaca buku. Ketika ia menempuh pendidikan di HBS Surabaya, ia tinggal di rumah Hos Djokroaminoto, salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia. Di rumah inilah wawasan politik dan nasionalismenya mulai berkembang. Soekarno belajar bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Setelah lulus dari Teknik High School de Bandung yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1926, Soekarno memperoleh gelar insinyur. Namun alih-alih hidup nyaman sebagai insinyur, Soekarno memilih jalan yang berbeda, yaitu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuan partai itu adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pidato-pidato dari Soekarno mampu membakar semangat rakyat. Ia mengajak masyarakat bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Karena aktivitasnya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda, ia pernah beberapa kali diasingkan dan dipenjara. Bahkan ia juga pernah diasingkan ke Ende di Pulau Flores, kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Namun, di tempat pengasingan itu tidak membuat semangatnya padam. Justru di tempat-tempat seperti itu ia banyak merenung, membaca, dan menyusun berbagai gagasan untuk masa depan Indonesia. Puncak perjuangan Soekarno terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama Dr. Andes Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi titik awal lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno dipilih secara aklamasi sebagai Presiden pertama Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di tengah kondisi negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan seluruh bangsa. Dan Soekarno mampu menjalankan tugas tersebut dengan penuh dedikasi. Yang pertama, pemersatu bangsa. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan berbagai agama. Soekarno memahami bahwa keberagaman ini harus selalu dijaga melalui persatuan. Karena itu, ia terus mengajak masyarakat untuk mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, meskipun berbeda-beda, seluruh rakyat Indonesia tetap satu bangsa. Yang kedua adalah perumus Pancasila. Salah satu jasa terbesar Soekarno adalah memperkenalkan konsep Pancasila. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengemukakan 5 prinsip yang berkembang menjadi dasar negara Indonesia. Hingga saat ini, Pancasila tetap menjadi
pondasi bernegara dan berbangsa. Yang ketiga adalah pemimpin anti kolonialisme. Soekarno juga dikenal di dunia internasional. Bersama para pemimpin negara Asia dan Afrika, ia menggagas Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi tersebut menjadi solidaritas negara-negara yang baru merdeka untuk saling menjaga solidaritas dan kedaulatan. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Soekarno juga memiliki latar belakang seorang arsitek. Ia turut menggagas berbagai pembangunan monumental seperti Monumen Nasional atau Monas, Masjid Istiqlal, dan berbagai pembangunan lainnya. Selain sebagai pemimpin politik, ia juga dikenal sebagai orator ulung. Pidato-pidatonya mampu membangkitkan semangat rakyat yang mulai padam. Salah satu kutipan beliau yang paling terkenal adalah, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya." Kalimat tersebut hingga saat ini menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia. Warisan terbesar Soekarno bukan hanya kemerdekaan Indonesia, ia juga mewariskan semangat nasionalisme, keberanian, dan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut masih relevan hingga sekarang, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oke guys, itu dia biografi singkat dari Insinyur Soekarno. Sekian dari saya, terima kasih.